Shalom, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu kasih Tuhan dalam program Bible Study online CK7 hari ini. Kita akan melanjutkan proses belajar kita dari 2 Tawarik pasal yang ke-12 ya, mengenai kehidupan Abia, Raja Yehuda. Nah, Bapak Ibu salam Tuhan, sebelum kita melanjutkan pembacaan dan merenungkan bersama-sama firman Tuhan ini, saya ajak kita semua masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita memuliakan Tuhan, Allah yang kudus, yang berdiam di dalam kehidupan kita. Haleluya. Hinayasan dan apa? Bersyukur kepadamu, terima kasih Tuhan, Yesus. terima kasih Yesus, terima kasih. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau
sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Hanya Kau yang terbaik dan termanis di dalam hidup kami. Kau anugerah terindah, sempurna dalam hidup kami. Satu-satunya yang kami andalkan, sumber segalanya hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Kasih Yesus, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami mengucap syukur punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa,
Tuhan yang menjadi sandaran kehidupan kami. Engkau patut dan layak dapat kami andalkan. Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan memberi kami kekuatan, Engkau Tuhan yang memulihkan, Engkau Tuhan yang menyembuhkan, Engkau Tuhan yang terus menyertai kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau hadir tengah-tengah kami memberkati Bible Study Online CK7 hari ini. Kuduskan kami, urapi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini di dalam 2 Tawarikh pasalnya yang ke-13, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, yaitu dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-22. Alkitab saya halaman 477 dan 478. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya akan bacakan ayat-ayat yang menjadi penekanan kita hari ini ya, dari pasal 13 ini. Dan jika ada ayat-ayat yang lain akan kita bacakan, akan saya pandu kita semua. 2 Tawarikh pasal yang ke-13 mengenai Raja Abiyah atau Abiam. Di dalam kitab Raja-Raja pakai nama Abiam, orang yang sama. Dikatakan demikian, dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam menjadilah Raja Abiyah atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mikaya, anak Uriel dari Gibea. Dan ada perang antara Abiyah dan Yerusalem. Nah, Bapak Ibu salam Tuhan, dikatakan bahwa Abiyah atau Abiam ini merupakan raja kedua dari kerajaan Yehuda. Setelah kerajaan itu, kerajaan Israel Raya terpecah menjadi 2. Jadi sebelah selatan yang raja setelah menggantikan Salomo disebut raja pertama dari kerajaan Yehuda, yaitu Rehabeam, ayah dari Raja Abiam ini. Sehingga Raja Abiam menjadi raja yang kedua. Dia adalah anak dari Rehabeam, anak dari Salomo, ya. Nah, nama ibunya dikatakan diberitahu di sini bahwa Mikaya, anak Uriel. Bapak Ibu salam Tuhan, Mikaya ini adalah cucu dari Absalom, anak dari Tamar. Absalom punya anak perempuan meninggal, satu-satunya anak perempuan yang masih hidup adalah Tamar, ya, Tamar. Lalu Tamar itu menikah dengan Uriel. Lalu lahirlah yang namanya Mikaya atau Maaka. Jadi kalau dikatakan di sini Maaka atau Mikaya anak Uriel, Bapak Ibu salam Tuhan, atau anak dari Absalom, itu sebenarnya cuma meminjam nama orang yang terkenal, orang yang lebih dikenal di tengah-tengah masyarakat. Ya, di Raja-Raja diberitahu bahwa dia adalah anak Absalom, Mikaya, tetapi sesungguhnya adalah cucu. Mikaya itu adalah anak Uriel. Jadi Uriel di sini adalah anak mantu dari Absalom karena Uriel itu menikah dengan Tamar, ya. Nah, di dalam 2 Tawarikh 13 ini kisah hidup Raja Abiyah sangat berbeda, ya. Jauh berbeda dengan apa yang ditulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-15. Gitu. Jauh berbeda, ya. Nah, di dalam 2 Tawarikh 13 ini yang kita bahas adalah sisi positif. Semua yang dituliskan di sini dalam kitab Tawarikh itu hal-hal yang positif saja. Dari momen titik tertentu dari kehidupan Raja Abiyah. Kalau di Raja-Raja 15 itu di sana ditulis bahwa hidup Raja Abiam itu dia hidup di dalam segala dosa yang dilakukan oleh ayahnya sebelumnya. Jadi dia meneruskan kejahatan atau dosa dari Raja Rehabeam.
Ya tentu saja namanya pohonnya ya, pasti buahnya turun ke anaknya. Begitu, perilaku ayahnya turun kepada anaknya. Nah, di pasal 13 dikatakan bahwa Raja Abia mengalahkan Raja Yerobeam. Bahkan dia menghancurkan Israel Utara, merampas wilayah-wilayah di sekitar dari suku Benyamin di daerah pegunungan Efraim. Bahkan Raja Yerobeam akhirnya mati pada masa peperangan melawan Abia di sini. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, mengapa Raja Abia bisa mengalahkan Yerobeam? Sebabnya adalah karena dia mengandalkan Tuhan. Karena dia mengandalkan Tuhan. Padahal kalau boleh diperhatikan dengan baik, bahwa jumlah pasukan dari Abia ketika berperang melawan Yerobeam itu setengah, Bapak Ibu saudara Tuhan. Diberitahu ayat yang ketiga, Abia mulai perang dengan pasukan pahlawan-pahlawan perang yang jumlahnya 400.000 orang pilihan. Lalu sedangkan Yerobeam mengatur barisan perangnya melawan dia dengan 800 orang pilihan. Jadi beda separuh, Bapak Ibu saudara Tuhannya. Semua ada pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Waduh, luar biasa. Lalu kemudian Abia di sini berdiri di atas gunung Semaraim yang termasuk pegunungan Efraim dan berkata, mulai dari berkhotbah, menyampaikan pidato yang hebat, yang luar biasa, membandingkan dirinya, membandingkan hidupnya dan penduduk Yehuda dibanding dengan Raja Yerobeam beserta penduduk Israel sebelah utara. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, perbedaan penekanan antara dua kitab baik Raja-Raja ya dengan Tawarik di sini disebabkan oleh karena tujuan dari penulisan itu sendiri. Tujuan penulis dari kitab Raja-Raja dan Tawarik itu berbeda. Penulis kitab Raja-Raja mengarahkan perhatian pada penilaian gambaran seluruh pemerintahan setiap raja. Kehidupannya, ibunya seperti apa, diperhatikan. Ya. Tetapi penulis dari Tawarik menekankan peristiwa khusus saja. Peristiwa tertentu, di momen-momen tertentu. Ya. Peristiwa yang khusus dan luar biasa terjadi saat iman dan ketaatan saat Raja Abia atau raja-raja lainnya berpaut kepada Tuhan. Nah, di sini di pasal 13 ini bercerita tentang saat ketika Abia punya iman dan ketaatan kepada Tuhan. Kitab Tawarik dan kitab Raja-Raja sebenarnya saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi apa yang tidak dicatat di dalam kitab Tawarik itu dicatat di kitab Raja-Raja. Sebaliknya, apa yang tidak dicatat di kitab Raja-Raja, dicatat di kitab Tawarik, khususnya momen-momen positif atau tindakan-tindakan positif ketika seorang pemimpin, seorang raja bersama umatnya mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Nah, jadi sisi positif dari kehidupan Raja Abia itu dikemukakan. Tujuannya adalah untuk membangkitkan harapan. Ada pengharapan baru bagi rakyat Yehuda yang baru kembali dari pembuangan ataupun yang masih tinggal di daerah pembuangan sana. Supaya mereka dikuatkan, spiritnya dibangun lagi, dibakar lagi untuk ingat Yerusalem, untuk hormat Tuhan, untuk cari Tuhan sungguh-sungguh. Untuk mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Dimanapun mereka berada. Sekalipun banyak musuh mencemooh mereka. Menggagalkan upaya mereka. Mengancam hidup mereka. Tapi ketika mereka mengandalkan Tuhan. Tuhan beserta dengan mereka. Penulis Tawarik mengingatkan mereka. Bahwa mereka akan bisa menang. Di saat mereka menghadapi masalah yang sangat sulit sekalipun. Ketika mereka mengandalkan Tuhan. Ya, coba kita baca di ayat 18 ya.
Kita baca di ayat 18. Dari 2 Tawarik pasal 13 ayat 18 berbunyi demikian. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu. Sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Wow. Penulis Tawarik mencatat mengenai Abia sebagai raja yang mengandalkan Tuhan. Melakukan apa yang baik. Melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan menolong Abia. Dan memberi Abia kemenangan atas Yerobeam dan Israel. Yang sesungguhnya mereka memiliki kekuatan yang 2 kali lipat lebih besar. Lalu kemudian Abia merebut kota-kota, tempat-tempat strategis yang ada antara perbatasan Yehuda dan juga Israel sebelah utara. Bapak Ibu Tuhan, yang menjadi pertanyaan kita adalah apa yang menjadi kunci dari kemenangan Abia? Ya, apa yang menjadi kunci kemenangan Abia? Ayat 10 dan ayat 12 dikatakan demikian. Ayat 10 dan 12 dikatakan demikian. Tetapi kami ini, Tuhan Allah kami, dan kami tidak meninggalkannya. Dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam, sedang orang Lewi menunaikan tugasnya, yakni setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran dan ukupan dari wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas meja yang tahir, dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang, karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan Allah kami. Tetapi kamulah yang meninggalkannya. Ayat 12, lihatlah, pada pihak kami Allah yang memimpin, sedang imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan nafiri, isyarat-isyarat. Hai orang Israel, jangan kamu berperang melawan Tuhan Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan beruntung. Wow, ini pidato yang hebat, yang luar biasa yang disampaikan oleh Abia. Abia percaya dan mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu salam Tuhan, pengalaman Abia memberi kita pelajaran bahwa orang yang mengandalkan Tuhan pasti disertai, pasti diberkati, pasti diberi kemenangan oleh Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu salam Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan itu diberi kemenangan oleh Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu akan diperbaharui kekuatannya. Orang yang mengandalkan Tuhan itu akan merebut tempat-tempat strategis. Tuhan akan memperluas wilayahnya. Tuhan memberkati usahanya, pekerjaannya. Ratapan pasal 3 ayat 25 mengatakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Amin. Pengalaman kemenangan Abia terhadap Yerobeam menjadi berita baik bagi kita, Bapak Ibu salam Tuhan. Bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, sekali lagi Tuhan beri kita kemenangan. Kita tidak usah takut terhadap apapun situasi yang terjadi di sekitar kita. Sebab Tuhan selalu menyertai kita. Ini luar biasa. Jadi Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan menjamin hidup kita dan memberkati kehidupan kita. Jika Tuhan beserta dengan kita, siapa lawan kita? Sebab Ia berfirman demikian, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 dan ayat yang ke-7. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan andalkan manusia. Jangan andalkan fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar kita yang bersifat duniawi, yang fana. Tetapi andalkanlah Allah, andalkan Tuhan. Dia yang kekal, Dia yang tak berubah, Dia yang setia menyertai kita. Andalkan Dia, sumber kekuatan dan pengharapan kita. Pertanyaan kedua, kalau Abia itu mengandalkan Tuhan, mengapa masa pemerintahannya
sangat singkat. Hanya 3 tahun saja. Ya, di ayat yang kedua diberitahu begini, ayat yang kedua. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. 3 tahun ia memerintah di Yerusalem. Bapak Ibu saudara Tuhan, mengapa hanya 3 tahun? Jika Abia melakukan apa yang baik, apa yang benar, dan tidak meninggalkan Tuhan. Kok pendek banget ya? Rasanya enggak mungkin dan enggak harus seperti itu. Ya. Jawabannya ada di 1 Raja-Raja 15 ayat yang ketiga. 1 Raja-Raja 15 ayat yang ketiga. Dikatakan bahwa Abiam itu hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya. Ya, sebelumnya. Jadi ayahnya telah melakukan dosa sebelumnya. Dan Abia itu meneruskan. Begitu. Dan dia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya. Aduh, sayang sekali Bapak Ibu Tuhan. Artinya apa sih ayat ini? Abia itu melakukan seperti yang Daud lakukan juga. Tetapi dia melakukannya tidak dengan sepenuhnya. Tidak dengan sungguh-sungguh, tidak bulat hati, tidak dengan sungguh-sungguh. Tidak seperti Daud yang dengan sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan. Jadi ada bagian yang dilakukan, tetapi juga ada bagian yang tidak dilakukan oleh Abia. Itu artinya tidak sepenuh hati, tidak melakukan dengan sungguh-sungguh, tidak melakukan seluruhnya. Ada bagian yang dia suka, ya dia lakukan. Ada bagian, banyak bagian bahkan yang tidak suka, tidak cocok dengan dia tidak mau lakukan. Begitu. Jadi, bagian-bagian yang tidak berkenan di hatinya itu, ternyata itu adalah kehendak Tuhan. Abia ini semau-maunya saja, seenak hatinya saja. Ya mau aku lakukan apa kayak aku mau lakukan. Aku tidak suka ya aku nggak suka. Seperti juga yang dilakukan oleh ayahnya Rehabeam itu sendiri. Abia adalah raja yang setengah-setengah ikut Tuhan. Kalau boleh dikatakan demikian Bapak Ibu saudara Tuhan. Dia tidak segenap hati. Dia suam-suam untuk ikut Tuhan. Kalau bahasa kita di gereja ya, suam-suam. Angot-angotan ikut Tuhan. Kadang melakukan apa yang baik seperti Daud lakukan. Ya, kakeknya lakukan. Tetapi kadang bahkan lebih banyak melakukan dosa. Dan apa yang jahat di mata Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh ayahnya Rehabeam. Itulah yang membuat mengapa usia dari pemerintahannya hanya 3 tahun saja. Singkat sekali Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kehidupan Raja Abia mengajarkan kita 2 hal paling tidak. Yang pertama, bila kita hidup dengan bersandar pada Tuhan, maka kita bisa melakukan hal-hal yang besar karena disertai Tuhan. Beserta dengan Tuhan, bersandar pada Tuhan. Termasuk hal-hal yang mustahil yang kita lakukan pasti terjadi. Ya, mustahil yang kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri dijadikan oleh Tuhan tidak mustahil. Bisa terjadi. Amin. Yang kedua, kehidupan dari Raja Abia ini mengajarkan kita bahwa Allah menuntut kita agar memiliki ketaatan seumur hidup kita. Itu namanya setia. Setia awal sampai akhir. Untuk tekun melakukan kehendak Allah. Bukan hanya ketaatan pada waktu-waktu tertentu saja. Bila kita mulai tidak setia kepada Tuhan, Allah akan mendisiplinkan kita Bapak Ibu dalam Tuhan. Ia membiarkan kita mengalami kesusahan, kesulitan yang berat, yang besar. Tapi tujuannya adalah mengingatkan kita. Mengingatkan kita. Cara Tuhan itu unik. Masing-masing kita punya cara tersendiri. Tuhan mengatur hidup kita. Satu yang lain pasti berbeda. Ada yang keras, ada yang lembut.
ada yang sedang, ya, dari peringatan yang lembut, yang halus, terus meningkat. Sampai kita disadarkan sungguh-sungguh, mengerti bahwa itu adalah bentuk disiplin dari Tuhan. Tujuannya adalah baik, mengingatkan kita untuk kembali kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau kita percaya Tuhan dan ikut Tuhan, ya, serius melayani Tuhan, percayalah dan ikutlah Tuhan dengan sepenuh hati. Layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, ya, lakukan itu dengan segenap hati. Jangan setengah hati, jangan semaunya kita. Melayani ya mau-maunya kita. Datang terserah kita kapan saja. Ya, tidak bisa begitu. Melayani, ikuti aturan yang ada. Ikuti perintah, tuntunan yang ada. Lakukan sungguh-sungguh. Jangan suam-suam. Supaya kita jangan ditolak oleh Tuhan. Dan dikatakan, aku tidak mengenal engkau. Enyah dari hadapanku. Hai kalian pembuat segala kejahatan. Aduh, mengerikan sekali Bapak Ibu Tuhan. So, kalau kita melayani, mari layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap hati kita, dengan segenap hidup kita, dengan segenap kekuatan kita. Seperti yang Tuhan Yesus perintahkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Kita tidak bisa hanya rajin membaca firman, berdoa, melayani, tapi dalam praktek hidup kita selalu melakukan kejahatan, menyakiti hati Tuhan, dan tidak hidup benar di mata Allah. Tidak boleh seperti itu kita Bapak Islam Tuhan. Banyak orang Kristen sementara melayani masih tetap juga berjudi, masih juga tetap mencuri, masih juga tetap memfitnah, mabok-mabokan, dan melakukan dosa-dosa lainnya, tidak bertanggung jawab kepada keluarga, mengabaikan tugas. Saudaraku, semua kegiatan rohani yang kita lakukan tidak bisa menjadi penawar atau penghapus perbuatan jahat dan dosa kita. Tidak. Orang Yehuda punya banyak kegiatan rohani, punya banyak ibadah, punya banyak persembahan, dipersembahkan, diberitahu di sini, ya, dipamerkan oleh Raja Abiam untuk membandingkan kehidupan mereka. Pada kami ada para imam-imam yang memberi persembahan, yang membakar kurban, yang menyalakan pelita. Semua kegiatan agamawi dilakukan. Itu betul. Tetapi sayangnya hanya singkat waktu. Hal itu bisa dibanggakan. Karena hidup dari Abiam sendiri jauh daripada Tuhan berikutnya. Bahkan dari seluruh sisa hidupnya, dia tidak berkenan kepada Tuhan. Dikatakan dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sama seperti dilakukan oleh ayahnya sebelumnya. Ya, seperti Rehabeam. Kita harus memilih Bapak Ibu Saudara Tuhan untuk tunduk pada firman. Untuk tunduk pada firman. Atau kepada dosa. Kita harus memilih tunduk pada satu Tuhan saja. Untuk tunduk pada Kristus Yesus Tuhan kita. Tunduk kepada Yesus, ikut Yesus. Taat firman. Atau ikut dunia. Tunduk pada kuasa-kuasa dosa. Tunduk kepada hukum-hukum si jahat. Hidup secara duniawi. Kita harus memilih salah satu. Cuma kita bisa tunduk, patuh taat pada satu Tuhan. Tidak bisa berpijak dua kaki. Di perahu yang satu, di perahu yang lainnya. Tidak bisa. Karena itu malam hari ini, engkau dan keluargamu, seisi rumah tanggamu, putuskan untuk ikut Yesus sepenuh hati. Jangan setengah hati. Kita melayani Yesus, melayani Tuhan, melayani pekerjaannya dengan sungguh-sungguh segenap hati. Kita iring Yesus, ikut Tuhan, ikut dengan sungguh-sungguh segenap hati. Jangan setengah-setengah. Saya percaya kalau kita dengan segenap hati berpaut kepada Tuhan, iring Yesus sungguh-sungguh dalam hidup kita,
maka penyertaan, berkat, kesembuhan, pemulihan, kemenangan menjadi bagian kita. Menjadi milik kita. Dan itu menjadi milik yang tetap bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Itu pesan firman Tuhan dalam 2 Tawarikh pasalnya yang ke-13 untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari tundukkan kepala, kita bersyukur dan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Untuk punya kebulatan hati mengasihi Tuhan. Untuk berpaut sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Maka Engkau menyertai, Engkau melindungi, Engkau memberkati kehidupan kami. Apa yang dialami oleh Abiyah, raja kedua dari Yehuda, ketika dia berpaut di momen-momen tertentu dalam hidupnya, Tuhan memberi dia kemenangan. Bahkan dia bisa mengalahkan raja Israel Yerobeam. Di tengah-tengah kondisi pasukannya yang berbanding setengah lebih sedikit dari banyaknya jumlah pasukan gagah perkasa, pahlawan-pahlawan perang dari kerajaan Israel Utara. Tuhan membela dia, Tuhan menyertai dia. Karena dia sungguh-sungguh berpaut, sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh melakukan kebenaran-Mu. Namun, pemerintahannya hanya sesaat. Karena ternyata dia kemudian melakukan dosa, melakukan apa yang keji, melakukan perbuatan jahat seperti yang dilakukan oleh ayahnya Rehabeam sebelumnya. Sangat disayangkan. Tuhan, kami tidak mau mengikuti jejak dari Abiyah yang kemudian meninggalkan Tuhan. Kami mau hidup sungguh-sungguh seperti momen bagaimana Abiyah itu mengalami kemenangan. Bagaimana Tuhan menyertai dia. Kami saat ini mau berkomitmen di hadapan Tuhan. Kami bersama keluarga kami mau hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mau mengiring Yesus dengan segenap hidup kami. Mau melayani Engkau dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Sesuai ketetapan-ketetapan Tuhan dan gereja-Mu. Kami percaya Tuhan akan memberi kami kekuatan. Tuhan akan memberi kami pertolongan. Memberi kami kemampuan untuk bisa bersungguh-sungguh mengasihi dan melayani Tuhan. Segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap kekuatan, segenap kekayaan kami. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Berkati umat-Mu, berkati keluarga demi keluarga, berkati orang tua, berkati anak-anak, berkati pekerjaan, berkati usaha mereka. Kami tahu ketika mereka bersungguh-sungguh di dalam Engkau, bersungguh-sungguh terpaut kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati mereka dengan limpahnya. Memberkati kami semua dengan limpahnya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur untuk pembelajaran yang berharga dari 2 Tawarikh pasal yang ke-13 ini. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kekasih-kekasih Tuhan, mari arahkan hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat. Anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai parusia. Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya, sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.